Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak sekali, dan di antara nikmat terbaik adalah Allah lapangkan hati-hati kita sehingga kita mau berjalan ke masjid yang mulia ini. Semoga setiap langkah kaki kita menuju Masjid Namira menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Dan tak lupa kita doakan untuk pengurus Yayasan Masjid Namira dan Takmir Masjid Namira, mudah-mudahan apa yang semua yang panjenengan upayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib para jamaah, ahlan wa sahlan bikum. Ketemu lagi setelah libur cukup panjang karena ada Ramadan, terus ada Syawal, dan alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah bersaudara, seduluran ya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan membahas pada kesempatan yang baik ini qissatu nabiyillah Abil Bashar Adam alaihissalam. Kita akan membahas sirah para nabi, dan kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah atau sirah Nabi Adam, bapaknya manusia alaihissalam. Tayyib. Jadi kita akan membahas qissatu Abil Bashar, kisah bapaknya umat manusia, yaitu Adam alaihissalam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam ini satu-satunya manusia yang enggak pakai bin. Cuma beliau tok. Semuanya pakai bin. Bahkan Nabi Isa masih pakai bin, Isa bin Maryam. Tapi kalau Nabi Adam tuh enggak pakai bin, cuma satu tok ini. Adapun Hawa, keberadaannya masih ada intervensi Adam. Nanti kita jelaskan ya. Nanti kita jelaskan. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari sifatu khalqihi, ciri fisik Nabi Adam. Nabi Adam itu kayak gimana sih kira-kira? Kita mulai dari penciptaannya. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam? Nabi Adam ini kalau kita lihat dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran, ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan penciptaannya. Yang pertama, Allah sebutkan bahwa Nabi Adam itu dibuat dari tanah. Gitu, tanah titik begitu aja. Yaitu surat Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathala Adam, kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam min turab, dari turab. Apa turab itu? Tanah. Ini tahapan yang pertama.
Tahapan kedua, tanah tersebut dicampur dengan air sehingga menjadi tanah liat. Ini dalam surat As-Sajdah ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. Dan Allah pertama kali menciptakan manusia min tin, dari tanah liat. Ini kalau kita lihat per ayat kayaknya kontradiksi, kayaknya kontradiktif. Katanya dari tanah, sekarang kok jadi tanah liat. Padahal itu enggak kontradiktif, tapi itu tahapan-tahapan, proses. Jadi yang pertama tanah, yang kedua apa tadi? Tanah liat yang ada airnya. Sekarang yang nomor 3, lumpur yang bau. Ya, lumpur yang bau. Ini diambil dari surat Al-Hijr ayat 26. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'in masnun. Min hama'in. Hama'in yakni lumpur hitam. Setelah itu baru dibentuk. Ya. Setelah dari apa tadi? Lumpur yang bau, terus Allah bentuk. Allah bentuk rupanya Adam. Fisiknya Adam dibentuk. Dalam surat Ar-Rahman ayat 14 dikatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya, setelah dibentuk dibiarkan kering seperti tembikar. Ya, jadi itu proses penciptaan Nabi Adam. Kalau kita melihat per ayatnya, kok kayaknya Al-Qur'an ini gak konsisten. Katanya pertama dari tanah, yang kedua kok katanya dari apa tadi? Tanah liat, kok kedua kok dari lumpur, terus kok dibentuk, terus dibiarkan kering. Ini yang benar yang mana? Nah, makanya kita nggak bisa memahami ayat per satu-satu, nggak bisa. Harus nastau'ib, kita kumpulkan semuanya. Ternyata itu proses, sehingga itu bukan sesuatu yang kontradiktif atau berlawanan, enggak. Itu urutannya, ya. Sehingga Nabi Adam ini dibuat tanpa unsur manusia sebelumnya, tidak ada. Tanpa mani laki-laki, tanpa ada. Itu kalau Nabi Adam. Kemudian dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min marijim min nar. Adapun jin diciptakan Allah dari apa kira-kira? Dari api, kobaran api. Kalau malaikat dari cahaya. Wa khuliqa Adam mimma wasofalakum au wusifalakum. Dan Adam diciptakan dari yang seperti disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Wa khuliqa Adam wa tuluhu situna dzira'an. Nabi Adam itu diciptakan panjangnya itu 60 dzira'. Satu dzira' itu seberapa, Ustaz? Satu dzira' itu ujung jari ini sampai siku. Ini namanya dzira'. Bahasa Indonesianya apa? Dalam siku. Sehasta ya. Ini hasta kan? Lah, Nabi Adam itu situ nadhiraan 60 hasta. Coba sampean hitung ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60. Jadi kira-kira Nabi Adam pendek apa panjang? Pendek apa panjang apa tinggi? Ya, tinggi. Tinggi banget Nabi Adam. Kalau satu dirok, ini diroknya orang Jawa ini. Belum diroknya orang Arab. Jadi intinya Nabi Adam itu fisiknya panjang tinggi. Ya. Walam yazal al khalqu yangkus ba'at khattalan. Terus dari tahun susut semakin pendek. Orang Arab
tinggi-tinggi, agak ke Persia, agak turun dikit, agak ke India, turun dikit, ke Thailand, tambah turun, ke Malaysia, Indonesia, Jawa tambah tambah apa? Tambah pendek-pendek ya. Jadi intinya Nabi Adam ini fisiknya panjang sekali, Pak. 60 hasta. Sangat tinggi sekali. Nah, itu kalau Nabi Adam. Lah Allah tidak membiarkan Adam itu sendirian. Allah ciptakan pasangannya Adam. Siapa pasangannya Adam? Ibunda Hawa. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu dari Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari Adam istrinya. Jadi Hawa itu ada unsur Adamnya, ada unsur manusia yang lain. Ya, dalam hadis dikatakan istausu bin nisa'i khaira, perlakukan wanita dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkong adalah yang paling atas. Jadi Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian pengarang ini menjelaskan manusia itu ada 4 tipe. Saya ulangi, manusia itu penciptaannya ada 4 tipe. Tipe yang pertama, khuliqa min ghairi zakarin wala unsa. Tipe yang pertama adalah manusia yang diciptakan Allah tanpa jalur bapak laki-laki dan ibu perempuan. Ini tipe yang pertama, manusia yang lahir tanpa bapak, tanpa emak. Siapa kira-kira? Hah? Jangan ragu-ragu jawabnya. Siapa? Adam. Cuma 1 tok. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, min zakar duna unsa. Manusia yang diciptakan dari jalur laki tapi nggak pakai perempuan. Siapa itu? Siti Hawa. Karena Siti Hawa itu diciptakan Allah dari tulang rusuknya Adam. Yang nomor 3, min unsa duna zakar. Manusia yang diciptakan dari jalur perempuan tapi nggak pakai bapak. Siapa ini? Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Yang nomor 4, manusia diciptakan dari jalur bapak dan emak. Siapa ini? Ya awakmu kabeh iku, ya. Panjenengan sedanten niku. Ya, jadi wonten pinten ada berapa? Ada 4. Kemudian Nabi Adam ini diberi keistimewaan oleh Allah. Apa keistimewaannya? Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 24. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, hei para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau sujud. Aba wastakbara, dia enggan, dia sombong, congkak, gumede. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang kafir. Sekarang pertanyaannya, apa hukum sujud kepada manusia? Boleh nggak sampean sujud ke manusia? Sekarang, umatnya Nabi Muhammad nih, boleh nggak jenengan sujud kepada manusia? Apa?
Kok boleh gue loh? Lalu kenapa dulu malaikat kok diperintahkan Allah sujud ke Adam? Karena sebagian orang mengatakan berarti benar itu iblis itu tauhidnya kuat. Disuruh sujud ke siapa? Adam nggak mau karena dia sujud hanya kepada Allah. Terus gimana itu? Umat Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW, kalian jangan sujud. Sujud haram kepada makhluk. Kata Rasulullah, seandainya sujud itu dibolehkan, niscaya aku perintahkan kaum wanita sujud kepada suaminya. Itu pun nggak boleh sama Nabi. Terus bagaimana Ustaz? Kenapa dulu kok malaikat disuruh sujud kepada siapa? Adam. Jawabannya begini. Dalam Islam sujud itu ada dua. Dalam Islam sujud itu ada dua. Yang pertama sujudu al-ibadah, sujud ibadah, sujud penghambaan, sujud penyembahan. Yang model pertama ini haram, tidak boleh, mutlak nggak boleh, kecuali hanya kepada Allah. Saya ulangi, sujud ada dua. Yang pertama sujudul ibadah, sujud penghambaan, sujud penyembahan. Maka sujud yang model kayak ini haram ditujukan kepada selain Allah. Hanya Allah tok yang boleh. Jelas sampai sini. Sujud yang nomor dua namanya sujudut tahiyyah, sujud penghormatan, bukan penyembahan. Lah, sujud penghormatan ini dibolehkan di umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Tapi ketika Nabi Muhammad ini diutus, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan ke umatnya bahwa sujud baik yang ibadah maupun yang penghormatan dua-duanya nggak boleh untuk umatnya Nabi Muhammad. Bisa dipahami? Saya ulangi, sujud penyembahan mutlak tidak boleh, sama sekali tidak boleh, kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Adapun sujud penghormatan ini terperinci. Sujud penghormatan ini boleh di umat-umat terdahulu. Mana dalilnya? Berarti kalau berdasarkan apa yang saya sampaikan ke jenengan, ada dua sujud tadi. Kira-kira sujud yang dimaksud Allah, yang diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud yang nomor berapa berarti? Sujud apa berarti? Berarti sujud penghormatan. Boleh, umat terdahulu boleh. Contoh lain, bahwa umat terdahulu boleh sujud penghormatan, bukan penyembahan. Mana dalilnya? Kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan mimpi bahwa ada berapa? Ada 11 bintang sujud kepadanya. Begitu juga matahari dan rembulan. Ternyata zaman berlalu, takwil dari mimpinya Nabi Yusuf adalah nanti ketika Nabi Yusuf jadi pejabat di negeri Mesir, maka saudara-saudaranya datang dan saudara-saudaranya itu apa? Sujud ke Nabi Yusuf, dan itu dibolehkan zaman itu. Dalilnya mana? Surat Yusuf ayat 100. Di situ dibolehkan. Kemudian ketika Islam datang, ada seorang sahabat Nabi berangkat ke negeri Syam, di Romawi sana. Kaisar Romawi itu disujuti oleh rakyatnya. Jadi ada seorang sahabat Nabi berangkat ke negeri Syam. Di negeri Syam itu kan pusatnya Romawi pada waktu itu. Sahabat Nabi itu melihat ketika Kaisar Romawi datang, para menteri, para panglima itu sujud. Sahabat ini ketika balik ke kota Madinah, sahabat ini sujud kepada Nabi. Dengan asumsi niru ahli kitab. Bisa dipahami? Tapi langsung dilarang sama Nabi, jangan kau lakukan itu. Sehingga kesimpulannya, terus kata Nabi, seandainya sujud kepada manusia itu boleh, niscaya aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Itu pun gak boleh sama Nabi. Sehingga kesimpulannya, sujud ada dua. Sujud penghambaan, penyembahan,
itu mutlak haram, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Adapun sujud penghormatan ini di umat-umat terdahulu dibolehkan. Tapi di zaman umat Nabi Muhammad SAW dua-duanya nggak boleh. Baik penghormatan maupun penyembahan sama-sama nggak boleh kecuali hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, seandainya ada orang sujud kepada manusia di zaman ini, kalau niatnya penghormatan haram, tapi haramnya nggak seperti pengharaman sujud apa tadi? Penyembahan. Meskipun sama-sama tidak dibolehkan. Seorang karyawan sujud ke bosnya, seorang anak sujud ke ibunya, haram, tidak boleh. Nabi yang melarang. Seandainya aku bolehkan, niscaya la amartu, aku perintahkan para wanita sujud kepada suaminya. Itu pun dilarang sama Nabi. Itu tentang masalah sujud. Kesimpulannya, kok kesimpulan terus Ustaz? Jadi intinya Nabi Adam itu dapat keistimewaan. Para malaikat disuruh sujud, semuanya tunduk patuh. Illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian ikhwatal iman, imtina'u iblis anis sujud li Adam. Karena iblis ini enggak mau sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis. Ya. Apa yang menyebabkan iblis enggak mau sujud ke Adam? Karena sombong. Mohon maaf, iblis enggak mau sujud ke Adam karena sombong. Ketika ditanya, "Kenapa kamu enggak mau sujud ke Adam?" Iblis berkata, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, aku luwe api tinimbang Adam. Panjenengan menciptakan saya dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Aku enggak mau ya Allah. Aku luwe api, aku luwe mulia. Ngapain aku sujud ke Adam? Nah, inilah namanya kesombongan. Sombong itu apa sih? Sombong itu kategorinya dua. Kategori yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Poin yang kedua, wahum tinnas, meremehkan manusia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dan itu dua-duanya dilakukan oleh iblis. Iblis sujud ke Adam. Kata iblis, tidak mau ya Allah, menolak kebenaran. Tidak cukup menolak kebenaran, dia merendahkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Loh, aku dari api ya Allah, sedangkan Adam dari tanah. Kenapa aku disuruh sujud ke Adam? Nah, itulah hakikat dari kesombongan. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ini iblis itu tahu loh, itu perintah Allah. Iblis itu tahu Allah itu Tuhan. Iblis itu tahu perintahnya Allah itu hak. Tapi ditolak. Setelah ditolak, diremehkan. Lah kita ini jangan sampai niru iblis. Perhatikan saya Pak, Ibu. Maksiat atau dosa yang pertama kali dilakukan, atau maksiat pertama yang Allah dimaksiati dengannya adalah sombong. Dosa pertama yang Allah dimaksiati dengannya adalah sombong. Makanya Allah haramkan satu titik tempat pun di surga bagi orang yang sombong. Ini dosa pertama di semenjak makhluk diciptakan. Dosa pertama adalah dosa sombong. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi, sebutir debu kesombongan. Tidak ada, tidak boleh. Karena itu adalah gara-gara itu iblis diusir dari surga. Makanya Allah haramkan orang yang dalam hatinya setitik kesombongan masuk surga. Allah haramkan. Gak ada tempat di surga bagi orang yang sombong. Makanya kita harus berdoa menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong.
Itu ikhwatal iman. Kemudian selanjutnya, yang pertama sombong, yang kedua hasad. Kenapa kok Adam yang dipilih, kok enggak aku? Makanya dosa yang paling membinasakan ya dua ini. Pertama sombong, kedua apa? Hasad. Ini yang melakukan atau pencetus pertama kali adalah iblis. Sombong dan hasad ini dosa pertama Allah dimaksiati dengannya. Makanya kita jangan sampai terjatuh sebagaimana dulu Adam dan sebagaimana iblis terjatuh di dalamnya. Kemudian setelah itu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam ini Allah kasih kemuliaan setelah menyuruh para malaikat sujud kepadanya, iblis sujud kepadanya, terus Allah menjadikan Adam ini berada di surga. Jadi dulu nenek moyang kita, bapak kita, leluhur kita itu di surga sama mbah buyut kita, mbah putri kita. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 19, ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata. Wahai Adam, kamu dan istrimu silakan berada di dalam surga. Silakan. Fakula min haitsu syi'tuma, makan minum terserah, silakan nikmati surga ini. Cuma dikasih satu larangan sama Allah. Apa larangannya? Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Pohon apa itu? Pohon apa ibu-ibu? Apa? Pohon apa? Gak disebutkan pohon apa. Ya, yang ngomong khuldi itu iblis. Lah kok sampean elok-elok iku lapo? Allah gak pernah ngomong pohon khuldi. Sing ngarani pohon khuldi itu siapa? Iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hei Adam, mau enggak kamu tak tunjukkan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Khuldi itu artinya keabadian, kekekalan. Hei Adam, mau enggak kamu saya tunjukkan pohon kekekalan, pohon yang abadi, yang kalau kamu makan buahnya kamu akan kekal di surga. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Kalau kamu makan pohon itu, maka kamu akan kekal di surga dan kerajaanmu tidak pernah sirna. Dalam riwayat Nabi Adam itu tidak mau, tapi karena rengekan siapa? Siti Hawa, maka akhirnya Nabi Adam tergoda dan ikut memakannya. Ketika kedua-duanya makan pohon terlarang ini, maka apa yang terjadi? Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Langsung Nabi Adam dan Siti Hawa telanjang gara-gara melanggar perintah Allah. Gara-gara makan buah terlarang tersebut. Jadi yang menamai khuldi siapa? Iblis. Oh, jadi tiru loh ya. Kita kan cilik diajari guru kita pohon khuldi, padahal sing ngarani khuldi siapa? Iblis. Allah enggak ngarani khuldi. Ini versi Al-Qur'an. Jadi menurut versi Al-Qur'an, yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa itu iblis. Versi Alkitab, versi Injil, bukan iblis. Siapa? Ada di sini yang mantan Kristen, mantan Nasrani, ahli kitab. Menurut Injil, yang menggoda itu ada juga kisah ini ya. Yang menggoda apa? Ular. Ular. Jadi pada waktu itu ada ular ada di surga. Ular ini ngomong ke Adam, Adam sama siapa?
Hawa itu ada pohon. Nah, gitu. Antum ketika jadi internet, Hawa, Adam, ular, langsung keluar cerita itu. Tapi aja dipercaya ya. Itu yang versi ahli kitab. Yang versi Islam adalah siapa tadi? Iblis. Akhirnya Nabi Adam alaihi salam dan istrinya melanggar aturan Allah. Karena keduanya melanggar aturan Allah, maka keduanya diturunkan, bahkan ketiga-tiganya diturunkan dari surga, dan Allah tetapkan bahwa anak keturunan Adam akan selalu dimusuhi oleh siapa? Iblis. Terus berlanjut peperangan itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cerita Nabi Adam tidak banyak disebutkan panjang lebar. Makanya di awal-awal saya sampaikan ke jenengan, menceritakan siro Nabi, siro para Nabi, dengan menceritakan siro Nabi Muhammad itu ada perbedaan. Apa bedanya? Menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW itu banyak riwayatnya. Di Bukhari ada, di Muslim ada, Ibnu Majah ada, Muslim ada. Banyak kitab-kitab hadis semuanya bercerita tentang Rasulullah Muhammad SAW. Adapun kisah-kisahnya para Nabi ini, kita nggak boleh ngomong sembarangan. Sebatas ada dalil. Sedangkan dalil yang menceritakan Nabi Adam sangat apa? Terbatas. Makanya nggak bisa ditambah-tambah sing aneh-aneh itu nggak iso. Ya apa sing do Al-Qur'an iki critakno ngono wae. Gak iso ditambah-tambahi. Adapun sirah sahabat, sirah Rasulullah banyak riwayat, mudah diceritakan. Adapun sirah para nabi, kita enggak boleh menceritakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena kaidahnya ceritakan apa yang jelas nasnya. Maka kita enggak boleh sembarangan. Nah, oke, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Adam ini diberi oleh Allah keistimewaan 4 hal yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Nabi Adam ini. Apa saja 4 keistimewaan itu? Yang pertama, nafakhallahu ta'ala fihi min khalaqallahu biyadihi. Keistimewaan Nabi Adam yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Dalilnya mana? Surat Shad ayat 75. Surat Shad ayat 75. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Hei iblis, karena apa yang menghalangimu sujud kepada makhluk yang aku ciptakan langsung dengan tanganku? Nah, di situ berarti menunjukkan Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Adapun selain Nabi Adam, dikatakan dalam Al-Quran selain Nabi Adam, maka melalui, saya katakan di sini, saya sampaikan ayatnya, surat As-Sajdah ayat 8, thumma ja'ala naslahu min sulalatim min ma'im mahin. Adapun anak keturunannya Adam, kami ciptakan dari air mani. Jadi anak keturunan Adam dari mani. Adapun Nabi Adamnya dari tanah langsung diciptakan Allah dengan tangannya. Adapun anak keturunannya diciptakan Allah melalui air apa tadi? Air mahin, yaitu air yang hina. Maksudnya adalah mani. Adapun Adam diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Itu dalil bahwa Allah punya tangan. Kita nggak ragu-ragu, Allah punya tangan. Tapi kita nggak boleh menyerupakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Allah sendiri yang berkata, aku ciptakan Adam dengan tanganku. Allah sendiri yang ngomong. Jadi wajib kita imani Allah punya tangan. Karena banyak orang yang mengingkari. Dengan dalil, loh nek Allah punya tangan sama dong dengan makhluk. Kita katakan, kita menetapkan tapi tidak menyamakan. Allah punya tangan? Iya, Allah punya tangan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengabarkan dirinya punya tangan. Cuman kita tidak boleh menyerupakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Keistimewaan yang nomor 2, nafakhallahu ta'ala fihi min ruhihi. Allah meniupkan ruhnya Adam. Ya, di tubuhnya Adam. Keistimewaan yang nomor 3, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadanya. Tidak ada makhluk yang dapat keistimewaan seperti ini kecuali Adam saja.
Tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Hanya Adam saja yang Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya. Yang nomor 4, di antara keistimewaan Nabi Adam adalah a'lamahullahu asma'al asya'a kullaha. Allah ajari langsung Nabi Adam nama-nama yang ada di muka bumi ini. Pohon, gunung, sungai. Itu semuanya langsung diajari Allah bahasa. Dan itu tidak ada dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam ini punya anak. Di antara anaknya Adam ada yang satu membunuh yang lain. Siapa namanya? Qabil membunuh Habil. Nama Qabil dan nama Habil ini tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis yang sahih. Tapi itu dari kisah-kisah Israiliyat, ya, kita riwayatkan. Tidak didustakan, tidak dipercaya. Jangan dipercaya, tapi juga jangan didustakan, tapi juga jangan dibenarkan. Boleh diriwayatkan. Keduanya diperintahkan oleh Allah untuk kurban. Ya, diperintahkan oleh untuk kurban, ya, anaknya Adam ini. Maka dua-duanya menyiapkan kurban, ya. Menyiapkan kurban, Qabil ini kurbannya tidak diterima Allah. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya, kurbannya Qabil enggak diterima Allah, tapi kurbannya Habil diterima Allah. Maka yang tidak diterima kurbannya, siapa tadi namanya? Qabil berkata kepada saudaranya, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Ya, iri, hasad. Ini pewaris sifatnya iblis pertama, ya, ini Qabil ini. Hasad, iri. Kenapa korbanmu sing diterima kok enggak korbanku? Maka Habil berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan hanyalah dari orang yang bertakwa. Di sini saya ingin sampaikan ke panjenengan, perhatikan saya. Kata-kata yang sebulan lalu panjenengan sering dengarkan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini perkataan jangan dianggap remeh. Kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum itu sudah ada semenjak awal-awal penciptaan manusia, yaitu kisahnya Qabil dan Habil ini. Habil nuturi Qabil, innama yataqabbalullah. Allah itu menerima amalan hamba dari orang bertakwa. Hanya dari orang bertakwa. Makanya kata-kata taqabbalallah itu penting banget. Kata-kata taqabbalallah itu juga dipakai Nabi Ibrahim ketika selesai bangun Ka'bah. Ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, setelah selesai maka Nabi Ibrahim berkata, rabbana taqabbal minna. Taqabbal minna itu juga dulu pernah dibaca oleh ibunya Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam itu nadar, ya Allah, kalau bayiku ini nanti laki-laki, aku akan didik untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ternyata yang keluar bukan laki-laki, tapi Siti Maryam. Bukan laki-laki. Nah di situ ini nadartu, aku nadar ya Allah, kalau anakku ini laki-laki, aku jadikan pelayan Baitul Maqdis. Ya, fataqabbal minni, maka terimalah ya, taqabbal. Maka kata-kata taqabbal ini sangat penting sekali. Bahkan dulu para salaf, wong-wong soleh zaman biyen, ditinggal Ramadan pergi 6 bulan, Ramadan pergi 6 bulan, mereka selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalanku ya Allah. 6 bulan lamanya mereka tidak mengubah doanya, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Baru kalau 6 bulan berlalu baru diganti doanya, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan berikutnya. Saking pentingnya masalah penerimaan amal.
Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam pernah dipertemukan Allah dengan Nabi Musa. Saya ulangi, Nabi Adam pernah dipertemukan Allah dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa memarahi Nabi Adam. Saya bacakan hadis. Ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa pernah beradu argumen. Nabi Adam dan Nabi Musa pernah diketemukan Allah. Faqala Musa, Nabi Musa berkata, "Ya Adam, antal ladzi khalaqakallahu biyadihi." Wahai Nabi Adam, Allah yang menciptakanmu langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika mir ruhihi, dan Allah yang langsung meniupkan ruh kepadamu. Aghwaitan nas, tapi kamu telah menyesatkan anak keturunanmu. Akhrajtahum minal jannah, gara-gara engkau ini anak keturunanmu keluar dari surga. Jadi Nabi Adam ngeritik, Nabi Musa ngeritik Nabi siapa? Adam. Gara-gara kamu ini kita semuanya keluar dari surga. Nabi Adam berkata, wa anta Musa alladhi istafaqallahu bikalamihi. Bukankah kau ini Musa yang dijuluki kalamullah, yang langsung diajak bicara oleh Allah? Talumuni ala amalin a'maluhu katabahullah alayya. Kenapa kau mencela aku pada amalan yang sudah aku lakukan, yang sudah ditakdirkan Allah? Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum ciptaan langit dan bumi. Kenapa kau cela aku? Ini perkara yang sudah Allah takdirkan dan Allah sudah mengampuni aku. Ya. Fahajja Adam Musa. Akhirnya Adam berhasil membungkam Nabi Musa. Ini ada riwayat sahih. Ustaz, kok bisa Nabi ketemu Nabi yang lain? Iya, Nabi Muhammad pernah ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW pernah ngimami para Nabi di Masjidil Aqsa dan seterusnya. Jadi dikritik gara-gara engkau makan buah terlarang. Gara-gara makan buah terlarang itulah Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat di padang mahsyar. Jadi para nabi itu punya syafaat-syafaat, tidak hanya satu. Tapi ada syafaat yang paling agung. Itu syafaat uzma namanya. Itu seluruh nabi nggak ada yang bisa, hanya Nabi Muhammad tok yang bisa. Adapun syafaat-syafaat yang lain bisa, nabi-nabi yang lain juga bisa. Misalnya ada umatnya yang masuk neraka, maka Nabi ini berdoa kepada Allah agar umatnya itu dikeluarkan. Itu semua Nabi bisa. Tapi ada syafaat yang tidak dimiliki oleh para Nabi, namanya syafaat agung, syafaat uzma. Nanti di padang mahsyar, ketika manusia ketakutan, orang-orang jahat yang gak pernah sholat, orang-orang kafir ketakutan semuanya, mereka berkata, ayo kita datangi Nabi Adam, kita minta syafaat Nabi Adam. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Adam, dan mereka berkata, ya Adam anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami, bapaknya umat manusia. Tidakkah engkau melihat kondisi kami? Tolong sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami, berikan syafaatmu kepada kami. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Al-yaum ghadiba rabbi, pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian, karena dulu aku makan buah terlarang. Gak bisa Nabi Adam. Idhabu ila Nuh, berangkatlah kalian semuanya menuju Nabi Nuh. Awwalu rasulin ursila ilal ard, buitha ilal ard. Aku gak bisa. Berangkatlah menuju Nabi Nuh, bukan Ibrahim, Nabi Nuh. Idhabu ila Nuh, berangkatlah menuju Nabi Nuh. Mintalah Nabi Nuh. Akhirnya orang-orang ini berbondong-bondong ke Nabi Nuh, minta syafaat. Sama Nabi Nuh gak bisa. Dan Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian, karena aku dulu pernah berdoa dan kaumku ditenggelamkan Allah. Gak bisa. Idhabu ila Ibrahim, berangkatlah menuju Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim juga gak bisa. Gak bisa.
Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku nggak bisa nolong kalian, kata Nabi Ibrahim, karena aku pernah berbohong 3 kali. Ustaz, berbohong 3 kali itu apa saja? Nanti kalau sudah nyampe Nabi Ibrahim tak ceritani. Saya kisi Adam, dawa cerita, nerangno telu iku lho dawa. Nerangno bohongi Nabi Ibrahim itu panjang. Nanti kalau Nabi Ibrahim tak ceritani itu. Idhabu ila Musa, berangkatlah menuju Nabi Musa. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Musa. Nabi Musa, berikan syafaat kepada kami. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah, diajak bicara langsung. Nabi Musa menjawab, nafsi, nafsi. Al-yawma ghadiba rabbi ghadaban. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku nggak bisa nolong kalian karena aku pernah membunuh nyawa. Nabi Musa pernah membunuh. Waktu di Mesir ada Bani Israel tukaran gelut sama baninya Fir'aun. Baninya Fir'aun itu namanya Kipti. Bangsa Kipti sama Bani Israel tukaran. Lah yang Bani Israel jaluk tolong Nabi Musa. Nabi Musa itu kan kuat. Maka Nabi Musa nolong ya, ditempeleng yang Kipti ini langsung geblak mati. Kuat Nabi Musa itu. Gara-gara itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Lari, kemana larinya? Ke Madian. Sampai di Madian Nabi Musa ketemu sama 2 cewek yang sedang antri mengambil apa? Tapi ojo dodowo itu. Nanti Nabi Musa ada ceritanya sendiri itu. Terus gak bisa, Nabi Musa gak bisa. Idhabu ila Isa. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Isa. Nabi Isa sama, nafsi, nafsi, aku gak bisa nolong kalian. Aku gak bisa ngasih syafaat kepada kalian. Nabi Isa tok yang tidak menyebutkan kekeliruannya. Nabi Isa berkata, idhabu ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad, Rasul terakhir yang diutus sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad. Setelah di hadapan Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, isfa'lana ila Rabbina, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Maka Rasulullah sujud di bawah arsy. Rasulullah sujud di bawah arsy. Kemudian Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta, mintalah, aku kasih. Isfa' tusyaffa, berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Baru Rasulullah mengangkat kepalanya dan Rasulullah berkata, ya Rabbi ummati, ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Nabi itu punya doa pamungkas tapi belum digunakan. Dalam hadis dikatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas semuanya. Dari Adam sampai Rasulullah, semua nabi diberi Allah satu jatah doa pamungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Seluruh nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing. Semuanya sudah digunakan. Inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasul, tapi milikku belum tak keluarkan. Doa pamungkasku belum aku panjatkan. Kata Nabi, ikhtabatu, aku simpan. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat aku gunakan syafaatku tadi untuk memberi aku gunakan doaku tadi untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Nah, jadi gara-gara itu Nabi Adam alaihissalam tidak bisa memberi apa tadi? Syafaat. Tapi Nabi Adam diterima oleh Allah tobatnya. Karena apa? Karena Nabi Adam menyesal. Lah turunnya Nabi Adam ke bumi ini ada perselisihan pendapat. Turun di mana? Adam sama Hawa ini loh turun di bumi itu di mana turunnya? Apakah di Lamongan? Ada yang mengatakan di India. Ada yang mengatakan di sini. Tidak ada lafadz yang sharih yang jelas, tidak ada nas yang pasti sehingga kita nggak tahu juga nggak apa-apa.
Karena ada kaidah, jangan berbicara tentang ilmu ghaib kecuali sebatas ada ilmunya. Ada dalilnya. Nek ono dalile critakno, nek gak ono dalile ya ojo ngarang-ngarang. Sehingga kalau sampean tanya, Ustaz, dulu Nabi Adam sama Siti Hawa ketika mencelok di bumi, itu di mana tempatnya? Wallahu alam. Cuma kisah yang sering terkenal ada di mana? Di daerah India situ, atau Sri Lanka. Ada ngomong Sri Lanka, ada yang India, Allahu alam. Yang nggak ada nas yang wadih, yang jelas, sehingga nggak tahu juga nggak apa-apa. Ada hal-hal yang kalaupun kita nggak tahu nggak apa-apa, termasuk hal-hal yang seperti itu. Nah, sekali lagi, Nabi Adam wafat dikatakan dalam hadis, ketika Nabi Adam wafat itu 10 abad itu manusia di atas tauhid, nggak ada kesyirikan. Paham ya? Nabi Adam sampai 10 abad berapa tahun? 1000 tahun ini nggak ada syirik. Maksiat ada, buktinya Qabil membunuh Habil. Maksiat ada, hawa nafsu ada, tapi syirik nggak ada. Nyembah patung nggak ada. Nah, kapan awal-awal ada penyembahan terhadap berhala, Ustadz? Besok saya ceritakan di Nabi Nuh alaihissalam. Ya, insya Allah Nabi Nuh nanti tak ceritakan kenapa kok terjadi penyembahan terhadap berhala pertama kali. Adapun Nabi Adam sampai sini, ini yang bisa diceritakan. Disuruh nambah-nambahi juga saya nggak bisa, karena memang seperti yang saya katakan tadi, yang ada dalil kita sampaikan, nggak ada kita tidak menerka-nerka ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan memang para nabi itu kan macam-macam. Saya kasih informasi sebentar. Ada nabi itu yang ceritanya panjang banget, gak bisa selesai satu pertemuan. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim, gak bisa satu pertemuan. Karena kisah beliau di Raja Dolim Namrud, ya toh? Nanti hijrah ke Syam, ketemu Raja Dolim di Mesir, nanti dikasih budak, nikah sama Hajar, istrinya cemburu, akhirnya nanti Hajar diungsikan kemana? Ke Mekah. Ceritanya panjang. Termasuk Nabi yang ceritanya nggak mungkin satu pertemuan, Nabi Musa. Panjang berjilid-jilid kisahnya. Dan Nabi Musa termasuk Nabi yang paling sering disebutkan dalam apa? Al-Quran. Kisahnya panjang. Jadi memang ada Nabi yang kita nggak bisa berpanjang-panjang menceritakannya, karena kita terbatasi adanya nas-nas yang ada. Tapi nanti kalau yang panjang ya kita ceritakan panjang. Karena ini Nabi Adam ya cukup segitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga panjenengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.